Kortip merilis hal terbaru. Ini adalah yang dinantikan oleh para pionir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Halwani Studio. Welcome to my channel. Sebelumnya saya doakan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala aktivitas, dimudahkan rezekinya, juga disehatkan badan kita semua. Nah, saudaraku pionir sejati, pada episode ini kita masih membahas seputaran Pi Network. Ini ada update terbaru pada blog Beranda Pi Network. Update berita terbaru pada blog Beranda Pi Network ini yang dirilis oleh Core Team, perlu kita ketahui bahwa ini sangat penting untuk kemajuan Pi Network. Walaupun pionir sudah melihatnya, sudah membacanya, tapi saya tetap memberitakan sekali lagi untuk saudara kita yang belum melihat. Ya. Apa yang diupdate oleh Core Team? Rilis node line youth. Itu adalah merupakan sebuah peningkatan protokol yang akan datang. Ekosistem Pi telah merilis versi Lanius Node, merupakan tulang punggung infrastruktur terdesentralisasi Pi dan perluasan dukungan node di luar Mac dan Windows, memperkuat ketahanan dan kemampuan adaptasi jaringan. Ini diutarakan bagi mitra dan layanan, termasuk bursa. Rilis Lanius Node langsung relevan. Banyak entitas ini sudah menjalankan node berbasis Lanius khusus untuk terhubung ke Pi. Dengan rilis Lanius Node resmi, mitra dan layanan dapat beralih ke perangkat lunak node standar. Hal ini membuka manfaat utama. Operator node lanjut dapat mengelola pembaruan protokol secara mandiri atau mengaktifkan pembaruan otomatis dari jaringan Pi, sehingga dapat dengan mudah mengikuti perkembangan versi mendatang. Hal ini menggantikan ketergantungan saat ini pada pool khusus, menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan konsisten. Saudaraku pionir sejati, perlu kita terapkan dan perlu kita memahami. Bagi para pionir, Lanius Node merupakan fitur yang sering diminta oleh komunitas selama beberapa tahun terakhir. Meskipun tidak terkait langsung dengan reward node dan oleh karena itu mungkin tidak langsung memengaruhi partisipasi sehari-hari. Pembaruan ini memungkinkan stabilitas dan partisipasi ekosistem yang lebih besar. Signifikansinya terletak pada infrastruktur, mendukung Lanius menjadikan jaringan lebih inklusif bagi para pengembang, pionir yang berkemampuan teknis, dan mereka yang tertarik berkontribusi melalui lingkungan sumber terbuka. Saudaraku pionir sejati, kita bersiap-siap peningkatan protokol mendatang ke versi 23. Bersamaan dengan rilis Lanius Node, Pi Network sedang mempersiapkan peningkatan penting, perpindahan dari protokol versi 19 ke versi 23. Protokol Pi diadaptasi oleh protokol Stellar. Versi ini merupakan protokol Pi custom yang dibangun di atas basis yang menarik peningkatan dari protokol Stellar versi 23 yang memungkinkan lapisan fungsionalitas dan kontrol baru. Saudaraku pionir sejati, peningkatan protokol yang akan datang akan dilakukan secara bertahap melalui versi-versi berikutnya dan berpotensi memerlukan penghentian layanan blockchain secara terencana. Pengumuman peningkatan tersebut sebelumnya bertujuan untuk membantu mitra, layanan pihak ketiga, dan komunitas mempersiapkan diri lebih awal. Saudaraku pionir sejati, peluncuran ini dilakukan secara bertahap untuk pengujian yang cermat.
Tentu kita perlu mengetahui peluncuran apa-apa saja yang dilakukan oleh Kortim nantinya. Peningkatan testnet 1 akan dimulai minggu ini dan berlanjut hingga beberapa minggu ke depan. Saudaraku pionir sejati, yang perlu digarisbawahi dalam berita ini adalah selama pemutakhiran protokol testnet 1, mungkin akan terjadi sedikit gangguan pada blockchain testnet 1. Apabila terjadi gangguan, kita jangan merasa cemas ya. Ini sudah diberitahukan oleh Kortim bahwa akan ada gangguan sedikit, tapi tidak begitu lama ya. Pi akan meluncurkan kontainer node komunitas baru untuk testnet 1 dan pengguna tidak perlu melakukan tindakan apapun. Apabila terjadi gangguan nantinya, kita biarkan saja. Ya, hanya beberapa saat saja gangguan tersebut kemudian akan diperbaiki oleh Kortim. Selanjutnya, Kortim akan melakukan testnet 2 dan mainnet akan diterapkan secara bertahap selama beberapa minggu berikutnya setelah pemutakhiran testnet 1 selesai, sehingga ekosistem lengkap menjadi versi 23. Saudaraku pionir sejati, yang menjadi catatan, gangguan tertentu mungkin terjadi selama proses peningkatan yang akan diumumkan sebelumnya kepada mitra dan pionir. Mungkin juga akan terjadi gangguan singkat ketersediaan Pi di situs layanan pihak ketiga, seperti Contralized Action. Saat mereka memproses peningkatan ini, otoritas KYC terintegrasi dalam protokol. Saudaraku, blockchain yang terverifikasi KYC membuka utilitas tambahan dalam interaksi yang patuh antara pengguna. Pi Network akan terus beroperasi sebagai salah satu blockchain terverifikasi KYC terkemuka dengan puluhan juta akun terverifikasi KYC. Tetapi cara penerapan verifikasi terus berkembang. Dengan peningkatan protokol, penerapan ini akan dilakukan langsung oleh protokol blockchain itu sendiri. Yang terpenting, peningkatan ini memungkinkan desentralisasi otoritas KYC. Dengan Kortim merilisnya update terbaru ini adalah sebuah momen terpenting bagi para pionir. Ini adalah update yang sangat berpengaruh bagi kita semua untuk kemajuan Pi Network. Pi Network semakin dekat dengan keberhasilannya. Percayalah pionir sejati bahwa Pi Network adalah cita-cita kita untuk kesuksesan. Hanya ini saja berita yang dapat saya sampaikan khusus kepada pionir yang belum melihat dan belum membacanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.